Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berkumpul. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, walaupun ada di rumah, kita di sini. Kita angkat pujian, kemanakah aku dapat pergi.
bersyukur kami panjatkan hadirat-Mu. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami anak-anak boleh berkumpul di tempat ini ya Bapak. Dimanapun kami berada, di pastori maupun jemaat-Mu yang ada di rumah ya Bapak, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tetap ada bagi kami, kuasa-Mu tetap memelihara kami ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap melindungi kami anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau melihat kerinduan hati kami yang rindu untuk datang beribadah ke hadirat-Mu ya Bapak. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya bahwa Engkau melihat kami ya Bapak. 2-3 orang berkumpul, kuasa-Mu, hadirat-Mu ada. Kami yakin dan percaya dan kami mengaminkan hal itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan muji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Bapak, setiap ujian yang kami naikkan kepadamu berkenan di hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami mohon urapan-Mu ya Bapak kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa kegelapan yang ingin mencuri kedamaian, kebahagiaan, bahkan haleluya ya Bapak, bagi dari diri kami ya Bapak, kami ingin kami sekeluarga dalam Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Hanya Engkau saja yang memberikan kedamaian, kebahagiaan kepada kami, bahkan kesejahteraan bagi kami anak-anak-Mu untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Ampuni kami, layakkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, datang padamu, datang padamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa kita mendapatkan kedamaian pastinya, dan jiwa kita pun mendapatkan kedamaian daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kami yang telah ditebus, karena kita yakin dan percaya bahwa kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, dan dimanapun kita berada, kita bisa menerima kuasa dari Tuhan dan juga menerima kemenangan dari Tuhan. Terima
mujizatmu terjadi. Diriku pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa kita anak-anaknya yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kita menerima kuasa dari Tuhan. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kita pergi, di situ pasti mujizat ada. Jadi kalau pada saat ini kita yang melayani Tuhan, ada di pastori, sidang jemaat, ada di rumah, percayalah bahwa kuasa Tuhan tetap ada dimanapun. Bahkan di tempat sidang jemaat berdiri pada pagi hari ini. Kita akan pujian bilurnya. Nama Tuhan, kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan, dan kita mengaminkan setiap pujian yang ada, bahwa mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan dengan bilurnya menyembuhkan, dan kita percaya bahwa ada kuasa dalam darah anak domba. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Siap kita mempersiapkan hati, pikiran kita, bahkan tubuh jiwa roh kita untuk dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan kita boleh menjadi pelaku, bahkan saksi dari firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus telah mati bagiku. Yeah.
kembali kami datang ke hadirat-Mu dan kami mengucap syukur ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Karena kami anak-anak-Mu sudah menyelesaikan pujian yang kami naikkan kepadamu. Kiranya ya Bapak, pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa setiap pujian yang kami naikkan, kami mengaminkan dan kami mempercayakan pujian tersebut ya Bapak. Dan kami percaya bahwa kami beroleh kuasa, bahkan mujizat, bahkan kesembuhan yang semuanya berasal dari Engkau ya Bapak. Engkau juga menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami ya Bapak. Engkau juga memulihkan bangsa dan negara kami ini. Bahkan Engkau memulihkan seluruh negara yang ada di dunia ini ya Bapak. Engkau juga menyembuhkan seluruh warga negara yang ada di dunia ini ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Engkaulah penyembuh kami, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau dokter segala dokter. Kami menyerahkan dan kami dalam tangan-Mu, kami juga menyerahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya Engkaulah yang sanggup membuatnya kembali normal ya Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Kami mohon Kau menjamah, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau jamah, Kau urapi dia ya Bapak, Kau ampuni dia. Dan Kau juga membuka rasa firman-Mu kepada hamba-Mu ini Bapak ya Bapak. Kau menjamah dia, Kau pakai dia Tuhan, agar setiap lidah-Mu lebih banyak semuanya berasal dari Engkau. Bahkan pikiran dari hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kau tolong kami, Kau bantu kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, agar kiranya firman-Mu kami akan percaya boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami, kedamaian bagi kami, bahkan menjadi teguran bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini seperti biasa kita awal bulan, kita tak berasa sudah masuk di bulan Juni. Ada tersedia tubuh dan darah Kristus. Jadi kita akan menerima perjamuan asa pada pagi hari ini. Dan saya akan sampaikan firman tentang Tuhan menyediakan. Baiklah, mari kita mau baca firman Tuhan. Terambil dari Kejadian, pasalnya yang ke-22. Saya baca cepat ayat 7, 8, dan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat perikop ini diceritakan, satu kali Tuhan berfirman kepada Abraham agar Abraham mempersembahkan Ishak anak satu-satunya dan yang sudah dia doakan bertahun-tahun itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dalam perjalanan menuju ke gunung yang sudah ditentukan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, di tengah jalan anaknya bertanya. Ishak nggak tahu kalau dirinya yang akan dikorbankan. Hanya Abraham yang tahu. Bahkan dia membawa bujang atau pembantu untuk membawa bekal dari rumahnya pun tidak tahu kalau Ishak yang akan dipersembahkan. Kemudian di tengah jalan anaknya sambil menggotong kayu bakar bertanya sama ayahnya, "Ayah, kayu sudah ada, di mana korbannya?" Lalu dengan iman Abraham berkata, "Tuhan yang akan menyediakan anakku." Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika tiba di tempat Abraham mau mempersembahkan Ishak, mau dipotong sebagai korban persembahan kepada Allah. Bukti cinta Abraham yang begitu besar kepada Allah. Ketika Abraham mengayunkan goloknya untuk memotong anaknya sebagai korban persembahan, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Aku mengerti ketulusanmu Abraham. Jangan kau lanjutkan. Lihat ke belakang." Dan benar di belakang ada suara mbek, ada domba jantan.
Itu yang harus kau persembahkan untuk Tuhan. Begitu sukacitanya Abraham. Sepanjang malam, mungkin sepanjang perjalanan menuju ke gunung untuk mempersembahkan korban itu, Abraham bergulat dalam hatinya. Antara tega, kasihan, sayang, bertanya-tanya. Ya, tetapi ketika Tuhan berfirman, Allah menyediakan. Bukan Ishak yang akan dipersembahkan, tapi domba jantan. Nah, dari yang tidak ada, mana mungkin di atas gunung ada domba yang tersesat di sana. Tapi itulah cara Tuhan menyediakan. Pun hari ini kita tidak perlu takut khawatir dengan apa yang terjadi besok. Karena masa corona hari-hari ini kita tidak bisa merencanakan sesuatu dan terjadi. Kadang setiap rencana yang kita lakukan itu bisa meleset karena aturan, karena prosedur dan sebagainya. Tetapi pagi ini firman Allah mengingatkan, kita punya Allah yang sanggup menyediakan. Dari tidak ada menjadi ada. Demikian pula mungkin saudara berpikir, Kak, saya sudah kehabisan bahan makanan, kehabisan persediaan, kehabisan uang. Saudara, kalau kita baca juga di dalam Matius, di sana pun diceritakan di dalam Matius pasal 17 ayat 27. Satu kali Petrus masuk ke bait Allah. Lalu pemungut cukai bait Allah menagih supaya Petrus membayar upeti, dan jumlahnya 4 dirham. Petrus tidak punya. Tetapi Yesus bilang apa? Pergilah ke sungai, pancinglah ikan. Ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, engkau akan mendapatkan 4 dirham. Dan betul saudara, kalau kita baca ayat itu, Petrus akhirnya memancing. Ikan pertama dia buka, terdapat 4 dirham. Persis untuk membayar bait Allah 2 orang. 2 dan 2, 4. Allah sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kalau kita ingat lagi cerita tentang 5 roti 2 ikan. Yesus, dia menghadapi 5.000 orang. Mereka lapar, letih, lesu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, hari sudah gelap, kau harus memberi mereka makan. Murid-murid kalut, bagaimana kita mau beri makan 5.000 orang? Tapi kalau Yesus yang berfirman, kalau kita taat dan melakukan saja, maka mujizat akan terjadi. Kalau kita ingat lagi cerita itu, akhirnya cuma didapati seorang anak bawa bekal anak itu nggak banyak ya, pasti seperti anak TK bawa bekal makanan, 5 roti 2 ikan. Yesus mengucap syukur, berkata kepada murid-murid, bagikan. Dan apa yang terjadi? 5.000 orang lebih, karena pasti ada yang bawa istri, ada yang bawa anak, makan dengan kenyang. Lalu Yesus bilang, kumpulkan sisanya. Masih sisa 12 bakul. Satu lagi bukti bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup menyediakan makanan, minuman. Dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Singkat sekali ini ayatnya, cuma 3 kata, akulah roti hidup. Kalau kita punya roti hidup Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Allah itu sendiri roti hidup. Dia sanggup memberi kekenyangan kepada kita semua. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amat terlebih saudara dan saya punya jaminan, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita makan minum tubuh dan darah Kristus. Yesus bilang apa? Itu yang benar-benar makanan, itu yang benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dikatakan ia mempunyai hidup kekal. Artinya kita punya kekuatan untuk hidup hari ini, juga hidup yang akan datang. Sebab itu saudara, jangan kita khawatir menghadapi hari-hari ke depan. Karena Allah kita, Allah yang menyediakan. Contoh yang kedua, Tuhan juga sanggup memberi damai sejahtera. Hari-hari ini sering kita kehilangan damai. Karena keadaan situasi itu membuat mood orang bisa tiba-tiba berubah. Situasi di jalan, peraturan ketika orang pergi ke rumah sakit,
mengurus surat SIM, mengurus ini itu, mau naik kendaraan, naik ojek, semua serba berubah. Jadi kadang-kadang kita yang tadinya sukacita, bisa mood kita hilang, damai hilang. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Allah memberi damai sejahtera kepada umatnya. Bukankah barusan kita merayakan hari kenaikan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Mungkin situasi keadaan bisa tidak menentu, bisa tiba-tiba merebut sukacita kita. Tapi bersyukur kita punya Tuhan, Raja Damai. Yesus Raja Damai. Damai yang diberikan dunia sesaat. Saat kita dapat penghiburan dari teman, dari sahabat, sesaat. Tetapi damai yang dari Tuhan itu kekal. Kita bersyukur Yesus Raja Damai tinggal dalam hidup kita. Dia bilang, aku berikan damai sejahtera padamu. Dalam kitab Nabi Yesaya 26 ayat 12 bagian A juga dikatakan di sana, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagiku. Jadi saudara, Tuhan sumber menyediakan damai sejahtera. Jangan pernah kehilangan damai, karena damai yang Dia berikan itu besar, tak pernah habis. Yang ketiga, Tuhan juga menyediakan makan dan minum. Walaupun yang pertama tadi juga saya sudah singgung, Tuhan menyediakan makanan untuk 5.000 orang ya. Tapi lebih spesifik, nggak usah dibaca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Nabi Elia kelelahan ya, dia berputus asa, Tuhan putus malaikatnya menyediakan roti bakar dan air yang segar di dalam kendi. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Itu kan mustahil, nggak mungkin kayak cerita dongeng, tapi itu nyata, dicatat oleh Alkitab. Benar, Allah sanggup menyediakan makan, minum kepada umatnya dari yang tidak ada. Elia nggak punya bekal, nggak bawa apa-apa, bahkan dia sedang putus asa, tapi dibangunkan oleh malaikat. Bangun, lihat ada roti bakar, ada kendi. Dan setelah Elia makan, ada kekuatan, ada semangat, sehingga dia bisa kembali bersemangat untuk melayani Tuhan. Demikian pula hari-hari ini, nggak perlu takut khawatir, nggak punya apa-apa. Saudara, Tuhan sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Juga ketika Tuhan mengirimkan daging dan roti pagi dan sore kepada Nabi Elisa di Sungai Keri. Bukankah Allah yang sama, Allah yang kita sembah, Dia juga yang akan menyediakan makanan, minuman kita dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi kelebihan. Itulah janji Tuhan. Yang keempat, apa yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan jalan keluar. Saudara, kadang-kadang dalam menjalani kehidupan ini kita menemui jalan buntu. Mungkin kita punya sakit penyakit, kita sudah pergi ke dokter nggak sembuh. Kita sudah coba minum ramuan, tip-tip kesehatan, tidak kunjung sembuh. Tapi Tuhan bilang, dalam Yesus, Dia tabib yang ajaib. Dia selalu bisa beri jalan keluar. Apa yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, apa yang kita anggap sudah buntu jalan, Tuhan sanggup pulihkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tuhan sanggup membuat mujizat seketika. Sebab itu, jangan kita khawatir. Ketika menghadapi urusan juga mungkin sedang mengurus segala sesuatu, entah itu kelulusan, penamatan, wisuda, apapun yang membuat kita mungkin khawatir, jalan buntu. Karena di dalam kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai 22, saya singgung saja ya, ketika bangsa Israel terjepit oleh tentara Firaun, dikejar oleh tentara Firaun, depan lautan, sepertinya nggak ada jalan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sanggup membuat jalan di lautan, sehingga umat Tuhan bangsa Israel berjalan di laut yang kering. Itu bukan dongeng, tapi itu adalah nyata, dialami oleh umat Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu bangsa Israel mengalami mujizat, Tuhan menyediakan jalan keluar. Hari ini pun Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar akan
setiap masalah persoalan hidup saudara dan saya. Jadi saudaraku, jangan berputus asa. Saat ketemu jalan buntu, Tuhan menyediakan jalan keluar. Yang kelima, apa lagi yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan ikan besar untuk menelan Yunus. Saudara ingat cerita tentang Yunus dalam Yunus 1 ayat 17. Yunus ini bandel, disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Ya, dia nggak mau orang Niniwe enak saja, dia berkhotbah lalu selamat. Ya, akhirnya dia menyimpang. Selain itu Yunus juga takut, jangan-jangan nanti sampai di Niniwe dia dimakan oleh orang-orang Niniwe yang keras, yang mungkin bebal, yang luar biasa kejahatannya, entah dibunuh, entah apa, dia menyimpang. Tapi akhirnya Tuhan bikin itu kapalnya terombang-ambing. Siapa yang berdosa angkat tangan. Semua sudah dilihat, oh nggak ada. Dibuang undi juga nggak ada yang mengaku. Ternyata setelah semua barang-barang sudah dibuang, berapa nilai barang-barang di kapal itu sudah dibuang ke laut biar itu kapal tetap berlayar, ternyata tetap terombang-ambing. Berarti ada orang yang berdosa kepada Tuhan di sini. Maka ditemuilah Yunus. Dia ngumpet di dak paling bawah. Lalu Yunus dilempar rame-rame oleh penumpang kapal. Kapal jadi tenang. Ketika Yunus dilempar, langsung ditelan kan oleh ikan. Coba kalau nggak ditelan, dia mati. Gelagapan orang Jawa bilang, tenggelam di lautan. Tetapi Tuhan sudah sediakan itu ikan. Jangan pikir itu kebetulan, Tuhan menyediakan. Dan buktinya di dalam perut ikan, Yunus masih berdoa, berpuasa, minta ampun sama Tuhan. Ikan Tuhan sediakan untuk membuat Yunus bertobat. Setelah Yunus bertobat, ikan itu mabuk, dia dimuntahkanlah Yunus persis di kota Niniwe, sehingga Niniwe bertobat. Jadi Tuhan sanggup menyediakan. Kalau ada sesuatu mungkin seolah-olah kok menelan kita ya, kita ada di satu yang gelap, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yunus saja dia disediakan ikan besar untuk menelan dia, sehingga Yunus bertobat. Yang keenam, Tuhan juga menyediakan kepada kita surga. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Surga Tuhan siapkan. Kemah sehebat, sebagus apapun, harganya mungkin triliunan rumah di dunia ini. Mau istana raja, siapa yang punya istana sehebat apapun, akan dibongkar. Akan lenyap satu kali. Tapi kita bersyukur, kalau kemah kediaman kita ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan surga. Dan itu ditegaskan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 bagian C. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Judul perikopnya kan rumah Bapa, surga. Sebab itu saudaraku, mari di masa-masa sulit seperti sekarang ini tetap kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati mengasihi Allah. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jangan sampai kita kalah oleh situasi, keadaan. Tapi kita tetap melekat kepada Tuhan. Satu contoh lagi, Tuhan menyediakan apa? Yehova Rafa. Tuhan menyediakan kesembuhan. Mungkin hari ini ada di antara sidang jemaat yang mengalami sakit kronis, penyakit yang berat, bukan sekedar batuk, pilek. Kalau sekarang batuk pilek aja dicurigai corona, ya kan? Mungkin kanker, mungkin jantung, mungkin liver, itu kan sakit-sakit yang dianggap berat. Tuhan menyediakan kesembuhan.
Di dalam Keluaran 15 ayat 26 bagian C saja saya bacakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau dibilang aku Tuhan menyembuhkan engkau, berarti penyakit Tuhan izinkan. Jadi kalau saudara punya penyakit seberat apapun, percayalah Tuhan berjanji, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam Amsal 4 ayat 22 juga dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saat kita percaya Tuhan, meyakini firman-Nya, kesembuhan Tuhan beri. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Amin kan firman ini. Jadi kalau sebentar saudara akan menghadapi tubuh dan darah Kristus, Tuhan sumber kesembuhan. Yeremia 30 ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu saudara, mari pada siang hari ini ingat, wanita yang 12 tahun pendarahan saja Tuhan sanggup sembuhkan. Apalagi hanya penyakit kita, Tuhan bisa. Karena Tuhan di kayu salib, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Jadi saudara, kesembuhan itu Tuhan siapkan. Makanan, minuman, semua Tuhan sediakan. Apa yang kita ragukan? Jadi dengan mantap dan keyakinan yang teguh, kita menghadapi tubuh dan darah Kristus. Kita terima dengan percaya, maka penyediaan Allah terjadi. Angkat kita pujian, tak terukur kasih-Mu, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, ku tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa-ragaku. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa-ragaku. Amin, amin. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada hidup kami. Kami sungguh bangga dan bahagia memiliki Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih buat firman-Mu siang ini. Dan biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.